Halo teman-teman guru, kita ketemu lagi ya. Sesuai janji saya yang kemarin, hari ini saya akan ajak teman-teman untuk bikin LKPD yang menarik pakai aplikasi Canva. Nah, meskipun siswa kita itu tergolong sudah besar ya teman-teman, atau sudah remaja, namun bukan berarti kita sebagai guru hanya menyediakan LKPD yang polosan alias hitam putih. Sudah materinya susah, LKPD-nya kompleks, tampilannya jelek pula, makin lengkap penderitaan siswa kita teman-teman. So, maka penting bagi guru untuk aware dan juga mengupayakan LKPD yang menarik, cantik, dan juga estetik itu. Langkah pertama, buka aplikasi Canva. Cari keyword di kolom pencarian, worksheet atau lembar kerja, pilih layout yang bersih. Nah, kali ini aku mau yang bertema biru ya teman-teman. Nah, setelah template terbuka, maka teman-teman di sini bisa edit disesuaikan dengan LKPD yang akan teman-teman buat. Di video ini saya akan melanjutkan untuk membuat LKPD yang estetik, tema bioteknologi konvensional dan modern seperti pembahasan kita yang kemarin. Nah, di sini aku kasih judul untuk LKPD-nya. Judul harus jelas dan juga besar ya teman-teman, agar siswa itu makin fokus dia mau belajar apa. Kemudian perlu juga kita tambahkan kotak untuk identitas siswa yang isinya adalah nama dan juga kelas. Di sini aku yakin teman-teman udah nggak asing lagi dengan aplikasi Canva. Untuk mendesain LKPD bisa kita sesuaikan dengan selera kita. Tapi tipsnya mungkin karena LKPD ini untuk anak SMA, jadi desain yang diberikan itu upayakan elegan ya teman-teman. Nah, ini aku masih mengedit untuk identitas. Nah, identitasnya udah jadi. Kemudian teks yang bagian bawah ini kita turunkan dulu karena kita mau isi dengan LKPD kita sendiri. Nah, kita tulis kotak teks seperti itu. Untuk judul ya ini teman-teman. Nah, di sini banyak pilihannya. Teman-teman bisa pilih. Aku mau pilih yang biru ini ya. Nah, ini kita sesuaikan ukurannya. Kemudian untuk judulnya kita beri judul tujuan kegiatan. Jadi ingat teman-teman, di LKPD juga harus ada tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan ini nantinya akan memandu siswa untuk mengetahui apa yang akan dicapai setelah mempelajari atau mengerjakan LKPD ini. Nah, bisa disesuaikan ya nanti untuk warna, kemudian font dan size ya, yang kelihatan enak dipandang. Nah, ini aku mau sesuaikan warnanya jadi biru teman-teman, karena kita tadi konsepnya adalah biru. Setelah tujuan pembelajaran selesai, maka kita siap untuk mengisi bagian yang ketiga, yaitu tentang stimulus ya. Nah, di sini stimulusnya berupa studi kasus sesuai dengan langkah pembelajaran yang kita rencanakan kemarin. Untuk LKPD ini saya menyediakan 2 studi kasus ya teman-teman. Jadi untuk studi kasus yang pertama ini adalah tentang cara membuat tempe. Makanya kita perlu kasih stimulus berupa gambar. Kita bisa cari di bagian elemen ya. Di situ kita tulis tempe begitu. Kemudian kita cari gambar yang cocok. Nah, di sini aku tambahkan kotak. Kotak di sini nanti berfungsi sebagai tempat untuk menuliskan studi kasusnya ya. Ini bisa disesuaikan bagaimana caranya biar enak dipandang. Nah, kita akan kopas studi kasus yang sudah kita rencanakan ini dari LKPD yang kita bahas kemarin ya teman-teman. Nah, ini jadinya setelah dikopas. Nah, jika kurang panjang ya kita besarkan sesuai dengan tulisan yang kita kehendaki. Nah, ini kita atur. Nah, kemudian kita kasih warna yang senada biar juga enak dipandang. Oke, baik, studi kasus yang pertama sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut ke studi kasus yang kedua. Jadi biar kita nanti templatenya itu sama, ini aku kasih hiasan yang dari atas aku pindah ke bawah ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk menuliskan studi kasus yang kedua kita perlu membuat lembar kerja baru. Caranya dengan pencet tombol duplikat halaman ya. Nah, setelah itu beberapa elemen kita hapus, yang kita sisakan adalah yang kotak studi kasus tadi untuk kita rubah ke studi kasus yang kedua. Karena temanya insulin, jadi aku cari elemen insulin teman-teman, dan ini aku pilih yang seperti ini. Teman-teman bisa bebas pilih nanti ya. Nah, biar stimulusnya lebih tajam, jadi di sini aku akan menambahkan video. Nah, videonya akan aku tampilkan dalam bentuk barcode. Caranya adalah pada menu aplikasi Canva, nanti klik link atau QR dan juga masukkan link YouTube yang teman-teman sudah persiapkan.
dan nanti Canva akan otomatis membuat link barcode-nya ya, seperti itu. Jadi anak-anak nanti bisa scan kode itu dan bisa langsung diarahkan ke video yang kita persiapkan. Oke, di kasus kedua juga sama, jadi aku tambahkan link kode QR ya, kita masukkan seperti di studi kasus yang pertama. Jadi aku ulangi kembali, ketika kita ingin membuat kode QR, kita bisa masuk di menu aplikasi, kemudian kita masukkan atau salin link YouTube yang kita inginkan dan juga pencet buat kode, maka kode QR akan otomatis terbentuk seperti yang aku praktekkan tadi. Oke, baik teman-teman, untuk yang berikutnya kita juga perlu memasukkan ya untuk cerita atau studi kasus pembuatan insulin. Nah, ini aku sudah lengkapi, kita bisa sesuaikan baik font, warna ataupun ukuran size-nya. Baik, berikutnya kita akan tambahkan infografis karena stimulus kita tadi ada 2 macam ya, berupa cerita dan juga infografik. Nah, ini infografiknya tinggal copy paste dari LKPD yang sudah kita persiapkan. Nah, ada 2, kita akan copy dua-duanya di sini, kita tata dan juga kita sesuaikan agar tampilannya juga rapi dan menarik. Oke, sudah jadi. Baik, untuk yang berikutnya yaitu masalah ya. Jadi kita tetap duplikat halaman seperti tadi ya teman-teman. Teman-teman bisa pencet duplikat halaman. Nah, di sini aku coba untuk ambil LKPD awal yang menjadi template kita tadi untuk mengambil bagian pertanyaan ini ya, biar kita lebih cepat gitu, nggak membuat satu persatu ya. Jadi di situ saya kopas, kemudian saya akan ganti dengan pertanyaan atau masalah yang sudah saya persiapkan nih. Saya kopas dari LKPD kita ya. Kita sesuaikan warnanya, kemudian kita sesuaikan kotak jawabannya, karena nggak mungkin nih jawabannya cuma singkat, jadi butuh kotak yang agak lebar. Nah, ini kita bisa sesuaikan ya teman-teman. Nah, yang bawah ini kita geser ke bawah dulu biar yang atas ada space-nya. Kemudian ini ditarik ke bawah sehingga kotaknya lebih besar. Nah, ikuti langkah-langkah seperti ini terus untuk mengedit soal kedua, ketiga, dan juga seterusnya, sehingga nantinya akan menjadi seperti ini. Oke, seperti ini ya teman-teman. Jadinya nanti ada 3 permasalahan yang menjadi topik diskusi. Nah, karena bagian bawah kosong, ini aku coba untuk kasih hiasan. Nah, untuk memberikan semangat ya ketika diskusi berlangsung. Nah, ini aku cari kotak percakapan. Di sini juga pilihannya sangat banyak. Aku coba pilih yang salah satu itu ya. Kemudian aku coba untuk menuliskan semangat ya, quote semangat gitu ya. Nah, itu kerjakanlah dengan semangat dan juga hargai pendapat teman ya, karena ini kan diskusi kelompok ya, jadi biar tidak ada yang merasa terintimidasi atau tidak didengar jawabannya. Nah, ini untuk warnanya aku ganti ya, untuk kotaknya tadi aku ganti warnanya biar sesuai dengan layout kita dan enak dipandang mata. Nah, seperti itu. Coba untuk menyamakan layout atas dengan layout bawah dengan cara menambahkan garis tepi seperti di atas. Ini aku kopas ya, jadi ada dalam kotak gitu ya intinya. Nah, ini aku coba untuk masukkan ke sini biar nanti selaras gitu dengan halaman sebelumnya. Nah, berikutnya kita akan menambahkan permasalahan yang kedua, yaitu berupa kesimpulan ya. Kesimpulan ini nanti bentuknya adalah tabel. Cara pembuatan tabel itu adalah dengan klik alat, kemudian di situ ada kotak-kotak itu teman-teman pencet. Nah, kita sesuaikan kita perlu berapa tabel. Di sini aku hanya butuh 3 tabel. Jika tabel sudah berhasil dibuat, maka kita bisa kopas ya isi tabel di LKPD kita. Ini semuanya kita kopas ke dalam tabel yang sudah ada di Canva. Gampang teman-teman, tinggal klik copy kemudian klik paste gitu aja udah nempel semuanya ya, kayak biasanya lah kita menulis di Microsoft Word itu. Nah, ini kita sesuaikan bentuk tabelnya. Kalau pengen ada jaraknya, tabelnya itu bisa pencet di bagian panah yang ada di kotak-kotak itu ya, untuk menambahkan jarak tabel. Berikutnya yang terakhir ini adalah bagian refleksi siswa. Nah, di sini adalah bagian terpenting ya, tapi sering dilupakan oleh guru. Nah, di sini nanti kita bisa kasih pertanyaan pada siswa, bagian mana kira-kira yang paling menantang menurut siswa.
Ini penting untuk kita berikan atau kita tanyakan karena untuk menganalisis tujuan pembelajaran kita ini tercapai atau belum. Nah, di sini aku coba untuk desain ya, yang sangat menarik. Nah, ini aku sesuaikan dengan temanya. Nah, ini seperti anak menulis gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, karena ini LKPD pasti ada penilaiannya ya. Jadi di sini juga aku sediakan kolom atau kotak untuk penilaian sama. Jadi kotaknya itu aku dapat dari alat ya. Kemudian kita tempel di situ. Kemudian kita kasih keterangan nilai. Akhirnya jadi deh seperti ini nilainya. Nanti bisa diisi oleh guru ya untuk menilai pekerjaan siswa. Nah, setelah sudah selesai semua, maka kita bersiap untuk mendownload LKPD ini. Tapi sebelumnya, karena ini masih banyak space kosong, jadi aku memutuskan untuk menambahkan elemen hiasan sehingga LKPD ini makin cantik. Nah, kita akan browsing di situ elemennya ya. Kita tulis aja bioteknologi karena tema kita bioteknologi. Pilih yang menurut teman-teman itu bagus dan juga pas lah untuk ditempel di LKPD ini. Nih aku pilih. Nah, untuk menghilangkan background belakang itu pencet penghapus LB itu ya, penghapus latar belakang ya, biar gambarnya itu terlihat menyatu dengan LKPD-nya. Nah, di sini juga aku mau tambahkan gambar ilmuwan ya, taruh di atas. Nah, semakin cantik teman-teman. Nah, di sini juga karena masih kosong nih, aku tambahkan juga lagi. Nah, ini aku tambahkan agar lebih cantik dan juga menarik. Di sini juga aku coba rapi-rapikan ya. Nah, seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita bersiap untuk download versi PDF ya teman-teman. Nah, ketika sudah selesai di download, kita bisa melihat secara utuh LKPD yang barusan kita buat. Nah, seperti ini. Cantik kan teman-teman? Nah, mudah-mudahan tutorial yang aku berikan tadi sudah cukup jelas. Nah, bisa dipraktekkan untuk LKPD di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang pengen template LKPD ini bisa download di link deskripsi.